Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada informasi baru dari Kemenpan RB terkait dengan mekanisme baru seleksi P3K 2022. Seperti apa informasi barunya? Mari kita lihat. Informasi baru ini adalah penjelasan dari Deputi SDM Aparatur Negara Kemenpan, Bapak Dr. Insinyur Alex Denny MM. Beliau menjelaskan pada saat RDP Panja Formasi GTK P3K 2022 pada hari Senin 28 Maret 2022 di ruang sidang Komisi 10 DPR RI Jakarta. Adapun mekanisme baru seleksi atau rekrutmen P3K 2022, yang pertama, kebutuhan P3K tidak lagi ditetapkan Pemda, tetapi ditetapkan secara nasional. Yang selama ini kan Pemda mengusulkan ke Kemenpan, baru direkapitulasi, itulah formasi. Tapi ini ditetapkan secara nasional oleh Kemdikbud. Baru proses rekrutmen akan dibedakan antara honorer dengan yang baru. Passing grade daripada yang baru akan lebih tinggi daripada honorer. Mungkin honorer akan tidak diseleksi lagi, tetapi hanya memverifikasi honorer tersebut, termasuk pengalaman kerja 3 tahun. Baru ketiga, penempatan diatur oleh negara, kecuali honorer. Pada beberapa tahun lalu, banyak yang mengundurkan diri yang honorer itu karena ditempatkan di daerah 3T. Jadi ini, untuk tahun 2022 ini, penempatan diatur oleh negara. Kecuali honorer mungkin dikembalikan ke sekolah induknya. Untuk lebih jelasnya, kita dengarkan cuplikan penjelasan Deputi SDM Aparatur Negara Kemenpan Dr. Insinyur Alex Denny MM pada RDP Rapat Dengar Pendapat Panja Formasi GTK P3K 2022 pada hari Senin 28 Maret 2022 di ruang sidang Komisi 10 DPR RI Jakarta. Mari kita dengarkan. Kita dengarkan paparan dari teman-teman Kemenpan RB kepada Bapak Dr. Insinyur Alex Denny. Kami mencoba mengusulkan perbaikan rencana rekrutmen 2022 terkait dengan hal ini, mudah-mudahan bisa menyelesaikan beberapa persoalan yang tadi kami highlight. Pertama, terkait dengan penetapan kebutuhan. Selama ini memang diusulkan oleh Pemda, ditetapkan oleh Kemenpan RB. Padahal secara nasional, tentu helikopter view-nya dimiliki oleh teman-teman di Kemendikbud Ristek dan Kemenak dalam hal ini untuk guru agama. Karena itu kami sudah sepakat untuk tahun ini penetapan formasi itu memberikan ruang kepada Kemendikbud Ristek untuk memberikan jumlahnya sepanjang anggarannya bisa disetujui oleh teman-teman di Kementerian Keuangan. Dan tadi sudah disampaikan, sudah disediakan sebetulnya anggarannya sesuai dengan kebutuhan itu. Itu yang pertama. Jadi walaupun nanti Pemdanya hanya mengusulkan 10, kalau Kemendikbud merasa di situ butuh gurunya 100, ya kita akan tetapkan formasinya 100 karena anggarannya sudah disediakan. Gitu. Itu yang pertama, Ibu Pimpinan. Yang kedua, kita harus membedakan proses seleksi guru-guru honorer yang sudah mengabdi sekian tahun dengan rekrutan baru. Jadi di mana-mana tentu kita melihat bahwa tenaga honorer ini sebetulnya kita bisa verifikasi apakah mereka bisa lanjut atau tidak. Karena selama ini kita juga bertanggung jawab untuk menyatakan mereka itu kinerjanya baik atau tidak. Tetapi ya kita tidak bisa mencari ini salahnya siapa. Faktanya adalah mereka sudah mengajar
anak yang dididiknya lulus, naik kelas, dan kita tidak pernah menyatakan mereka kualitasnya jelek. Jadi kami dengan Kemdikbud sudah menyiapkan proses verifikasi saja untuk mengganti proses seleksi yang berupa tes yang sama seperti rekrutmen yang lainnya. Jadi kita akan membedakan proses rekrutmen dari guru yang sudah mengajar sebagai honorer, kalau nggak salah 3 tahun lebih ya Pak Iwan ya, kita udah sepakati tahunnya, tinggal diverifikasi, dan proses seleksinya kita akan bedakan dengan rekrutmen baru. Itu pembahasan yang kami lakukan di Panselnas. Kemudian yang ketiga adalah pada saat kita nanti membuka formasi untuk rekrutmen baru, itu kalau bisa tidak lagi langsung attach ke formasi sekolah dan guru tertentunya. Karena kita akan mengalokasikan penugasan lulusan-lulusan baru itu ke 3T. Kalau perlu justru lulusan-lulusan terbaiknya yang akan kita taruh di 3T tadi, agar kualitas guru kita di sana juga semakin baik. Tetapi tentu kami harus menyiapkan skim insentif atau benefitnya, dan kemudian juga mekanisme mobility-nya setelah 2 atau 3 tahun mereka kemudian ditarik untuk ditempatkan di tempat referensinya mereka. Jadi kita ingin penempatan itu diatur oleh negara karena ini adalah kebutuhan negara. Jadi orang tidak bisa hanya melamar ke tempat tertentu. Di mana-mana rekrutmen itu ya tugasnya pemberi kerja untuk menempatkan. Tetapi khusus honorer kita prioritaskan adalah di sekolah induknya. Jadi kita bedakan proses rekrutmen antara honorer dengan rekrutmen baru. Kami kira itu 3 hal breakthrough yang kami sudah sedang diskusikan untuk kami siapkan draft Permenpan RB-nya, Ibu Pimpinan. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.